Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari kitab Bimbingan Islam untuk Pemula, di mana kita pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang syarat sahnya sholat, yaitu dengan berwudu. Dan berwudu adalah sebagai syarat sebelum seorang melaksanakan sholat. Bahkan Rasul mengingatkan dalam hadisnya, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum hatta yatawaddo'a. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat kalian sampai kalian berwudu. Dan di dalam berwudu tentunya karena ini adalah syarat sahnya sholat, kita harus mengetahui tentang tata caranya. Kita wajib untuk mengetahui tata cara berwudu, karena ini adalah sebagai syarat sahnya sholat. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan pertama tentang niat. Setelah niat adalah dengan membaca bismillah. Kemudian dianjurkan untuk bersiwak. Setelah itu yang keempat adalah dengan menyela-nyela atau mencuci telapak tangan dan tangan kanan dan kirinya. Kemudian yang kelima adalah dengan berkumur-kumur dan istinsyak. Kemudian yang keenam adalah dengan membasuh wajah. Dan ini yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, atau pertemuan yang terakhir. Sore hari ini kita akan melanjutkan poin setelah membasuh wajah. Adalah yang ketujuh, membasuh tangan sampai siku-siku. Membasuh tangan sampai siku. Tentang membasuh tangan sampai siku, di dalam wudu hukumnya adalah wajib. Membasuh tangan sampai siku adalah hukumnya wajib. Sehingga seorang muslim yang akan melaksanakan mendirikan sholat, maka dia wajib berwudu. Dan di dalam kewajiban berwudu adalah dengan membasuh tangannya. Sampai mana? Sampai siku. Dan hukumnya adalah wajib. Ya.
tidak boleh ditinggalkan. Seandainya dia tidak mengetahui atau dia tidak tahu tata cara di dalam berwudu, maka ini akan menjadikan wudunya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat di dalam seorang berwudu. Nah, tentang wajibnya membasuh tangan sampai siku nanti kita akan jelaskan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang wajibnya membasuh tangan sampai siku disebut dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 yang kita baca di pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan-tangan kalian sampai siku, sampai siku-siku. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayat yang mulia ini perintah, sehingga di dalam hukum dalam Islam, hukum asal perintah yang Allah sampaikan itu adalah wajib. Hukum asal di dalam perintah itu adalah wajib. Dan di sini Allah sebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan juga tangan kalian sampai siku. Ini Allah memerintahkan kepada kita sebelum mendirikan sholat. Kemudian dalil yang kedua diantaranya disebutkan oleh Nabi SAW. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana tata cara wudunya Rasul, bahwa beliau pun membasuh tangannya sampai sampai siku, membasuh tangan sampai siku. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu tawaddoa, qala annahu tawaddoa, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, faghasala yadayhi hatta asyra'a fil adadain, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau pun mencuci atau membasuh kedua tangannya hatta asyra'a fi adadain, sampai disebutkan adadain maknanya adalah tangan setelah siku, maknanya tangan kemudian yang diratakan sampai sikunya, sampai siku. Apa katanya Abu Hurairah setelah menerangkan, menjelaskan tata cara wudunya Rasul, bahwa beliau pun membasuh tangannya sampai siku, maka beliau mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah saya melihat Rasul berwudu. Beginilah saya melihat bagaimana Rasul ketika berwudu, bahwa beliau pun membasuh tangannya sampai sampai siku-sikunya. Kemudian juga para ulama, mereka telah bersepakat bahwa kewajiban di dalam berwudu di antaranya adalah membasuh tangan sampai sikunya. Enggak boleh separuh, separuh.
karena bajunya mungkin susah keatasin, ya, bajunya ketat, nggak bisa ditarik, udahlah yang penting berwudu, ya. Makanya disebutkan waqad ajma'al ulama'u ala wujubi ghusli yadaini fil wudu. Para ulama mereka telah bersepakat kewajiban membasuh dua tangannya ketika berwudu. Sehingga dari sini kita mengetahui hukum dari membasuh tangan di dalam berwudu adalah wajib karena didukung dari ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mempraktekkan. Kemudian juga ya diterangkan ya para ulama bahwa ini adalah kewajiban di dalam seorang berwudu. Kemudian apa makna dari wa aydiyakum ilal marafiq? Arti dari wa aydiyakum, tangan kalian. Wa aydiyakum itu tangan. Ilal marafiqi, sampai sikunya. Maka yang dimaksud tangan dalam bahasa Arab, itu tangan itu dimulai dari ujung jari sampai sini tangan. Ini makna apa? Tangan. Nah, ketika Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, Allah katakan wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian, basuhlah tangan kalian. Nah, tangan yang di sini sampai mana? Maka maksudnya dalam ayat yang mulia ini, makna dari wa aydiyakum ujung jari, ya, sampai siku, ya. Loh kan telapak tangan sudah dibahas kemarin Ustaz, kok ini masuk lagi? Iya, walaupun sudah dibahas, sudah di pertemuan sebelumnya ada menyela-nyela, membasuh telapak tangan, mencuci telapak tangan sambil menyela, ya. Ini dia apa? Ya, ketika membasuh tangan, maka ini pun masuk poin setelahnya. Bukan cuma di awal, tapi ketika membasuh tangan setelah wajah, ini pun dibahas kembali. Ya. Itu makna tangan, ya. Kemudian siku ilal marafiq, ya. Ilal marafiq maknanya disebutkan siku adalah batas antara ujung jari sampai siku dan lengan atas. Lengan atas. Jadi sampai sini. Ya. Ini lengan bawah, ini lengan atas. Ini makna dari ya ilal marafiq, sampai siku. Ya, sampai siku dimulai dari mana? Dari tangannya, telapak tangan sampai ya lengan, ya lengan atas sini. Ah, seperti itu. Ya, enggak harus pas banget sampai siku, enggak. Ya, sampai lengan atas, lebih. Ya, lebih dikit maknanya begitu, sampai siku, dan apa? Dan boleh dilebihkan. Ya, karena makna siku ilal marafiq demikian. Karena makna dari ilal marafiqi, siku adalah apa? Ya antara tangan, ya antara tangan dan antara tangan atau telapak tangan, ya, kemudian sampai apa? Sampai siku, dan makna dari ilal marafiq, ya ujung jari sampai siku dan lengan atas. Ujung jari sampai lengan atas, itu makna ilal marafiq, karena secara asal tangan itu sampai sini. Sini juga masuk, masih tangan. Tapi makna dari tangan yang dimaksud di sini ya sampai apa? Sampai siku, ya lengan atas ini. Naam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, arti dari basuhlah tangan kalian sampai siku kalian, ya. Di sana ada dua makna. Makna di dalam membasuh tangan kalian sampai siku itu ada dua makna. Ada dua makna. Di mana letak kok disebutkan ada dua makna? Ilal marafiq, sampai siku. Makna yang pertama,
makna yang pertama adalah ilal marafiq, maka basuhlah tangan kalian dari ujung jari sampai apa? Sampai siku, ya, sampai lengan atas ini siku, ya, sampai maknanya. Makna yang kedua adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Makna yang kedua adalah basuhlah tangan kalian, ya, basuhlah tangan kalian bersama, beserta. Beserta apa? Beserta sikunya. Beserta apa? Siku-sikunya. Ini makna, ya, yang kedua. Jadi saya ulangi, dalam ayat tadi, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian, makna, ya, dan basuhlah tangan kalian, ya, sampai siku. Yang kedua, basuhlah tangan kalian beserta siku. Itu makna dari apa? Dari ayat ini. Ya. Itu makna, sehingga kita mengetahui tidak apa? Tidak boleh dilewatkan. Karena makna dua-duanya adalah apa? Pertama, dimulai ilal marafiq, makna dimulai dari apa? Ujung jari ilal marafiq sampai siku. Makna yang kedua, beserta. Setelah kalian mencuci wajah, kemudian cucilah tangan kalian beserta sikunya. Ini menggambarkan bahwa pentingnya, ya, pentingnya seseorang di dalam berwudu dengan apa? Dengan, ya, tidak terburu-buru. Ya, kadang-kadang kalau orang buru-buru, ya, akan mengakibatkan terlewat. Ya, kan mengakibatkan apa? Terlewat. Kemudian bagaimana cara membasuh kedua tangan sampai siku? Ya. Cara membasuh tangan di dalam berwudu, kalau kita melihat hadis-hadis yang sebelumnya, Rasul meminta air yang ada di bejana, meminta air yang ada di bejana untuk digunakan berwudu. Maka disebutkan caranya dimulai dari tangan kanan. Dimulai dari tangan kanan, ya, di mana setelah mencuci wajahnya, membasuh wajahnya, maka dia mengambil air. Kemudian dia menurunkan, meratakan. Ya, maknanya apa? Meratakan. Gitu. Jadi apa? Dimulai dari tangan yang kanan dengan menggunakan untuk apa? Mengambil air, kemudian apa? Dia pun meratakan dan dibantu dengan tangan kirinya. Cucilah tangan kalian sampai siku kalian, itu apa? Dibantu dengan tangan kiri untuk meratakan. Kalau cuma tangan kanan doang gimana, kan nggak nyampe. Maknanya apa? Dibantu dengan tangan kiri di dalam meratakan tangan ketika berwudu. Nah, kemudian bagaimana yang kiri? Yang kiri ketika Rasul membawa bejana, mengambil air, sama meratakan, dibantu dengan tangan kanan. Nah, begitu, dibantu dengan tangan kanan, ya, mengambil, ya, kemudian dibasuhkan ke tangannya, kemudian apa? Diratakan. Itu cara di dalam berwudu ketika membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Ya, sampai siku. Nah, sehingga perlu kita perhatikan di sini. Ketika seorang membasuh kedua telapak tangannya, maka jangan sampai karena mungkin pakai kemeja begini, sehingga apa? Sehingga nggak maksimal. Kadang-kadang mungkin karena sempit, mungkin ya sampai sini doang. Ini kurang, ya. Atau sampai masih kurang karena sempit, tarik-tarik juga susah. Maka walaupun itu adalah kemeja, dia harus apa? Maksimal. Harus lewat dari apa? Lewat dari siku. Nah, seperti ini. Ya. Jangan sampai ya pakaian yang dipakai itu apa? Menutup yang itu adalah wajib terkena air di dalam berwudu.
maka seperti ini. Ya, kalau tadi yang pertama seperti ini, kemudian dia meratakan, ya, meratakan. Itu. Nah, ini banyak kadang-kadang orang pakai kaos begitu kan. Ya, ketika mau menarik bajunya itu enggak maksimal sampai sini doang. Enggak sampai siku. Ya, enggak sampai siku atau mungkin kemeja. Ya. 6. Maka setelah ini ya semoga dengan itu kita tahu tata cara berwudu yang sesuai dengan petunjuk dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian bagaimana kalau sekarang kan seringnya kita wudu itu dengan keran, lewat keran, ya, bukan lewat bejana tadi, ya nggak apa-apa, ya sama, ya sama, ya sama di dalam apa, malah lebih gampang, ya tinggal apa, pasang tangannya, ya tinggal ya memasangkan tangannya di bawah air keran. Nah, terus dari mana memulai ketika membasuh kedua tangannya? Apakah dimulai tadi dari jari kemudian sampai siku? Boleh enggak kita kalau siku dulu? Kadang kalau di keran itu kan kayaknya enakan langsung siku. Baru tangannya. Ya karena kerannya mungkin agak pendek, ya seringkali karena kan otomatis yang lebih dekat sikunya. Langsung begitu. Maka apa? Disebutkan tadi ketika kita melihat ayatnya, maka dimulai dari telapak tangan. Kenapa? Karena ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah tangan kalian. Basuhlah tangan kalian sampai mana? Sampai siku. Maknanya siku ini belakang. Mengusap yang lebih dahulu adalah jarinya, telapak tangannya. Ya. Kecuali kalau Allah menyebutkan cucilah tangan kalian sampai jari-jari, mungkin bisa jarinya terakhir. Tetapi ayatnya berbicara atau ayatnya ya menggunakan konteks di situ tertulis bahkan itu sampai kepada kita ayatnya wa aidiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tangan kalian sampai apa? Sampai siku. Sehingga maka ketika mencuci atau membasuh tangan di dalam berwudu dimulai dari apa? Dari telapak tangan. Dari telapak tangan kemudian ke bawah. Bukan sebaliknya apa? Ya, siku dulu. Ya, walaupun juga ada yang berpendapat juga boleh, tapi lebih utama adalah memulai dari telapak tangan, kemudian dia meratakan ya dengan tangan kirinya ya sampai siku. Ini yang sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran.